Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko, Pendegawa dari kelas 3A DNFM 24 Julai 2006. Kali ini saya akan mengerjakan eh, data center exploration physical modeling, di mana di sini ada tiga kota ya. Di sini ada Seattle, Winnipeg, dan juga apa nih? Toronto. Oke, berarti yang pertama adalah in part one you will explore the characteristic. How is the branch office physically connected to data center? Branch office, di mana branch office? Kita lihat. Ini data center. Data center 2. Kalau di branch office di Winnipeg itu dia connect-nya ke pakai fiber optik yang warna kuning ke Toronto dan juga Seattle. Terus juga what is logical coba kita lihat. Netnya pakai apa nih? What logical configuration provide redundancy? Kayaknya pakai IP root deh ya. Bisa dibuka nggak? No. Oke, kita lihat ini aja ya. Mana? Oke, di sini karena saya kebingungan ya. Oke, pertama tadi udah Winnipeg. Berarti ini kan, oh ya dia mau menggunakan apa nih, fiber optik kan. Multi fiber, multi berarti yang M ya, bukan single. Di Toronto juga pakai ya, tadi sudah dijelasin. Terus, what logical configuration provide redundancy. Nah, redundancy itu floating static routes ya, betul ya. Berarti pakai routing ya. Routing berarti dia kan dari tengah. Tengah ini kan dia di tengah. Nah, aduh, mana? Nah, Winnipeg ini di tengah. Berarti dia routing ke arah si Toronto dan juga Seattle itu melakukan routing ya. Oke, terus lanjut pertanyaan selanjutnya, how is data center connected to data center 2? Data center 2 itu di sini berarti dia connect ini di kabel 1000. Oh, berarti dia ngonekin dari data center 2 ke 1 itu pakai kabel copper ya, ini yang hitam. Ya, betul ya. Dia menggunakan oh enggak ding, dia multi juga nih, fiber juga nih. Device. Total cable length-nya jauh ya, long distance. Oh, dia pakai fiber ya, long distance pakai fiber. Terus juga wah, penilaian how are device in data center physically organized? Buka. Toronto. Wah, ini nge-lag nih data center 1 nih, banyak banget nih. Physically organized. Ini sih, aduh, not respond. Oh, banyak-banyaknya aja, jangan di zoom out. Oh, jadi ini banyak banget ya, ini kayak server lah ya. Kita, pokoknya server ini banyak banget nih ya, ribet, kabel-kabelingnya, kabel manajemennya rapi. Di sini ada rak 1, 2, 3, dan 4. Ada rak 0 juga, berarti ada 5 rak ya di sini ya. That's the data center 2 equipment layout differ from data center 1. Data center 1 ini banyak banget ya, di sini ada switch, router, ini apa ini? Ini power deh kayaknya. DC ya. Power deh nih. Ini powernya ya harusnya. Jadi seperti ini banyak ya. Kita lihat data center kedua di Seattle. Di Seattle ini, oh sama aja ternyata.
Di sini dia, switch-nya itu ada di rack ya. Ya, di rack maksudnya ada perbedaan lah. Di sini switch A, switch B, racknya juga ada 5. Kalau kita lihat lagi ke arah data center 2, data center 1, sorry. Sama aja sih, nggak ada perbedaan ternyata ya. Susunannya juga sama aja dan banyak banget bikin nge-lag. Why is the physical version of data center or device important? Karena data center ini menyimpan banyak data ya, database-database penting, database klien gitu ya. Klien yang biasanya orang akses web atau ya pokoknya dari end device lah ya, dari PC, dari smartphone, tablet, laptop dan lain-lain itu disimpan di sini semua. Jadi sangat penting gitu ya data center itu. Kalau nggak ada data center, mungkin kita tidak bisa berkomunikasi antar Seattle, Winnipeg, dan juga Toronto. Terus kedua, step 2, explore the naming and addressing convention in both data center dan data center 2. Kita mengeksplor naming, addressing, berarti penamaan dan ngasih addressing di data center 1 dan data center 2. How are name in the data center, the device name in data center. Karena dia sama, kita cek salah satu. Hinrek is abbreviated as R and server is abbreviated as S. Apa tuh maksudnya tuh? Oh, R ini berarti rack, ini rack. Server S. Kita coba cek kunci jawaban. Oh, berarti dia tuh naming DC itu physical location and function. Berarti ini sesuai dengan fungsi dan lokasinya ya DC-nya. DC master switch, rack. Oh, berarti ini rack switch. Server. Ini router. Ini power. Ini switch. Ini apa berarti? DCR. Oh, ini R. Oh, ini S. Ini R. Ini sama juga R sih. Ini S ya. Oh, ini S. Ini S. Berarti ini server. Yang R ini beda nih. DCR ini server berarti ini R. Oke, how are device address in data center? Oh, berarti device addressing is logically based on physical location. For example, Rock 1 sampai 4 have the right position number as the port of the IP address, third octet. So one can really identify location server example, server in Rock 1 version 2. Berarti Rock 0, berarti 1 sampai 4 have the, so one can, for example, 21 server 1 version 2. Berarti ini 12.1, ini 241 gitu. Oh, berarti kelipatan gitu ya. Oh, ini iya ya kelipatan berarti. Oke, berarti gitu kelipatan. 12, 24 dan seterusnya. Oke. Why is the naming and addressing of data center device is important ya? Kenapa naming and addressing data center itu sangat penting ya karena satunya biar teknisinya tidak pusing ya kalau ada masalah di data center. Kedua juga ya biar memudahkan gitu ya, simple lah intinya yang memudahkan lah dalam maintenance dan juga kalau mau mengkonfig gitu ya.
Lanjut, kita explore data center dan layer 2 teknologi, examine DC1 R0 switch A, DC1 R0, navigate to data center 1. Oke, data center 1 di Toronto, data center 1, server room, from rack 0, klik DC1 R0, mana DC1 R? Switch A, DC1 R0, oh ini, bukan master switch, berarti DC1 rack 0 switch A ini. Oke, enable, cari tab. Oh, wrong side by side. Oke, kita berdua. Ini switch B. Nah, ini dua nih. Kemudian, apa lagi? What technology is used provide redundancy and stability in their configuration? Bisa kita show run. Oh, dia pakai ini ya, pakai apa? Ether channel pasif nih. Biar dia tidak looping, jadi nggak apa ya, apa aja sih overload gitu ya. Dia nggak looping gitu terus, pakai pasif. Kita coba yang ini. Yang ini pasif juga sama Nativilla 99, mode pasif channel grupnya ya. Terus ini di trunk dan pakai spanning tree juga ini ya. Spanning tree. Kemudian apa lagi dia? What is the purpose of this technology? Kegunaannya ya biar nggak nge-lag. Kan ini kan gede nih servernya nih ya. Kalau misal dia looping, wah udah tuh. Teknisinya kasihan. What is the total bandwidth of port channel 1? Total bandwidth. Kita cara total bandwidth gimana tuh? Show ether channel ya. Berarti pakai. Nah, di sini bisa dilihat ya, sama ya, max port 16, port channel 1, max portnya 16, protokolnya menggunakan LSCP dua-duanya. Logical trunk, its combined bandwidth, provide redundancy. Nah, ini. Jadi kalau misalkan Ether channel itu digunain juga bisa kalau misal salah satu ini mati, dia bakal menggunakan yang satunya lagi. Jadi kalau di center kan dia ngejalanin berapa banyak database gitu ya. Kalau misal satu mati, kasihan penggunanya dia ngedown berarti. Jadi gunanya itu satu mati masih ada yang satu lagi backup. Tadi total bandwidth diceknya berarti show interface port channel 1. Oke. Show interface port channel 1. Di sini bandwidthnya berapa nih? 1, 2, 3, 2.000. Show in show interface. Bandwidthnya juga sama. Oke. What will happen if the version 01 port on this well fails and why? Apa yang akan terjadi jika port 1 di DCR0 switch A gagal dan kenapa? Kalau dia gagal, ya karena ini menggunakan Ether channel, dia bakal menggunakan switch B sebagai penggantinya. Dan kenapa bisa gagal? Ya mungkin loading terlalu banyak ya. Kita lihat the connection decimalnya remain active using other link bundle. Tuh, switch tuh. Oh, dia switch-nya ke Ethernet 2 ternyata. Bisa juga sih kalau dia mau pakai yang B juga jadi backup. Oke, lanjut lagi ya berarti ya. Ke step berapa tuh? 4. Explore data center redundant layer 3 teknologi. Examine DC1A router. Dan oke, DC1A dan 1B router. Sekarang ini switch, kita close. DC1A nih ya. Masukin CLI.
1A dulu aja di sini. Child tab, arrange the windows surround, ya nanti aja. What technology is used? Stability, sarang. Dia pakai apa nih? Dia pakai routing. Dia ngerouting ke mana nih? 172 dan 1010. Oke, kita lihat lagi. Standby, priority 50. Nah, ini PM. Oke, kita lihat lagi. Oh, pakai menggunakan standby teknologi data center. Ya, dia menggunakan standby ya di sini ya. Mana sih tadi standby ngelihat padahal. Ini standby dan tinggal kita show standby. Nah, di sini terlihat ya, grup 1 ya, masih po channel, cater channel, virtual IP address-nya, dan di sini pakai FHRP ya, yang bisa jadi dipanggil standby routing atau HSRP. Oke. Dan prioritinya 100, defaultnya 100. Dan ini 50, karena di setting 50 tadi. Nah, dia. Nah, ini prioritinya 50 ya. Jadi menggunakan itu apa? HSRP. Kita lihat yang B sekarang. Show stand. Sama nggak dia? Virtual. Priority-nya 50, standby. Sama ya, ini priority 50. Kemudian jawab nih ya, apa purpose of this technology? Yang pastinya redundan ya. Karena ini Ether channel juga. Dan dia pakai HSRP ya, redundan ya, biar dia nggak ngedon gitu. Is used to provide redundant default gateway so part of physical infrastructure fail. Nah, dia menggunakan redundan di default gateway yang menjadi bisa jadi infrastruktur, kegagalan infrastruktur. Lanjut ya, which router and interface will be used as default gateway network and why? Nah, di sini di default gateway 16.0 kita cek tadi, show standby. Nah, ini ya virtual IP address-nya 16.0 berarti dipakai jadi default gateway. Ini juga virtual. Oke, 254. Berarti yang DC1A ini DC1A ya. Di sini sih priority-nya 50 ya, tapi di sini 100. Kalau yang B ini 50 semua. Dia 50. Configure 50. Jadi 150, 100 dan 50. Dan dia default gateway-nya itu menggunakan yang ini ya, virtual IP address. Ini juga. Which router interface will be used as the default gateway for the 10.16.0 network and why? Ini ya, berarti dia, kita lihat lagi. Default gateway is 10.16.0.254. Jadi HSRP itu mengkonfigurasi dengan prioritas 100 di DC1B di router EVA0. Jadi mereka aktif interface-nya, dan di DC1A keseretnya prioritas 50 sebagai standby. Oke, benar sih di 1B tadi di 1A itu 50 ya prioritinya kita lihat. Nah, ini standby-nya jadi 50. Berarti ini dong ya, 0. Jadi default gateway-nya nih. Kalau di 1B 100 semua. Jadi mereka tuh 1A di 1B, referensi satu port satunya itu, interface-nya itu aktif gitu secara bersamaan gitu ya.
Oke, lanjut ke part 2 aja nih, create a plan for expanding. Mana sih? 2 menit. 20 menit, oke. Install the required equipment in rak 5. Ini gimana nih? Ini di data satu dan 2. Data satu dulu berarti. Drag 960 switches to the top rack of 5. Drag 6 server to rack 5. Oh, ini ada nih. Berarti kita drag 2960 switches 2 ya, berarti ini ada. Aduh, digedein berarti. Aduh, mic lagi. Apa? Hah? Suaranya aman sih nih. Hidup kan ini lah. Hidup kan tuh. Oke, lanjut ya, ini udah di zoom out. Ini rack 5 berarti drag aja 2 switch. Oh. Oh, dia sama itunya. Power distribution-nya. Oke, ya buat nyalain lah ya. Benar-benar. Kemudian di sini kita drag 6 server to rack 5. Oh, ini server berarti yang tadi yang gede-gede ini server. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana dulu? Langsung aja kali ya. Oke, langsung. Like ya, bentar. Ini langsung 2. Enggak. 3, 4. Duh, berat banget nih 5. 6. Oke. Di sini nggak harus berurutan kan ya? Terus, mana lagi sih dia? Klik the first server in rack 5 under modules and second PT host. Klik open slot. Ini harusnya auto naik dikit ini. Samain aja ya. Ke atas. Terlalu atas. Oke, sama. Loading ya. Switch pertama berarti ini dong. Server 2. Loh, ini server 1. Gimana nih? Ini servernya terserah. Ini nggak benar. Terserah berarti. Terserah. Oke. Tapi terserah kan? Mau gue server 2. Oke, lanjut ya. Kita rapiin dulu. Nah, ini adalah lumayan lah, rapi lah. Oke, lanjut. Udah klik the first server yang rak 5 yang modul. Oke, klik. Modul, ada modul. Terus kita cari namanya PT host NM1 CFE. CFE ini ya. Pasangin sini.
Klik di power button below the second interface. Oh, ini merah-merah. Cuk. Terus klik the config tab at the display DC1R5S1. Berarti bener kan nih, PT host NM1CF. Ini udah ada sih ya, tapi tambahin aja lagi. Sudah open slot, klik ke power button, klik the config tab and set display name. Config. Not responding. Bentar ya, tunggu ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi nunggu not responding. Nah, ini udah. Display name-nya kita ganti jadi ini DC1 D. Oh, no. Oh, hitam dia memang. Oh, nge-lag banget. Sabar ya, harus sabar memang. DC. Kok jadi merah sekarang? Oke, DC1 ini terus strip strip R5S1 R5S1 lama ya dia ya. R5S1 oke benar 1% ya, 1% pertama. Terus repeat step 1 to D other web server incrementing server node. Oke, kita copy aja. Berarti copy. Ini kita close. Berarti kita repeat penamaannya itu ya. Berarti DC1 R5 DC1 R5 3S2. Oke. Belakangnya doang. Close. Oh iya, I see. CFE masuk. Nyalain config. Ini ganti 2. Oke. Geret yang tadi ini masukin. Tiga udah itu nggak nongol ya di 3 ini 4 ya 4 5 6. Oke, sip. Udah ya, down. Tinggal nongol nih 3 nggak tahu lah ya. Lanjut aja. Oke, udah. What is the facility value in a server? All is server in data center 1. Tadi 172.16 ya. Kalau 01-nya ini 10.0 berapa gitu. Kita lihat aja deh.
Nah, ini 16 tik 0 dan juga 16 tik 1. Berarti kita isi semuanya itu dengan 16 tik 0. Berarti ini kita isi gini ya. Dan default kita ini 1016. Oke. Oh ya, 1016 tadi kan ya. Kita lihat di mana tuh DC rak 0, rak 1 per 0 gitu ya. Oke, berarti import oke. DC 1 R2 S2. DC 1 R5 S2. Berarti dari S2 dong, bukan S1. Enggak semuanya. Berarti dari 12 dong. Ini kan 2. 12 ya. 10%. Kalau kita hapus, nah benar berarti. Berarti 12, di bawahnya 24. 10, 16, 0, 2, 5, 4. 36. 16, 0, 3, 5, 4, 0. 22 apa 2? 11 nih. Oh, ini 0, 1, 0. Oh, ada 2. Pesanet 0, ini pesanet 1. Ini ada ini. Berarti, dan ini dulu ya. Hmm. Ini 3, 4 ya. 36 apa?
48 tambah 12. Berapa tuh? 60. Berarti yang ini 72 dong. Nah, itu buat pesanan 0. Berarti satunya juga ya. Oke nih, satunya berarti dua-dua. Oke, sama aja. Berarti ini kalau kenapa dua-dua ya? Berarti saya 24 aja nih. 12 maksudnya. Oke, berarti dari awal lagi. Ini jadi 1, 16 titik 12 ya. Valid. Salah. Kok ini yang diganti? Oke, coba kita lihat. Nambah nggak ada pesanannya? Nambah 30. Berarti kan saya mulai 12, 10. Oke, berarti selanjutnya 24. Ini nggak nambah lagi ya? Seperti take result bisa nggak? Nggak bisa ternyata. 72 titik.
Coba nomor satu-satu. Oke. Kita lihat salahnya di mana. Peserta 0 IP address. Salah dong. 11 apa dia nih? Coba yang lanjut deh. Terus selanjutnya adalah how is the mana sampai mana tadi kita? Oh, berarti ini dong. Untuk IP address-nya 0, kok 51 deh? Oh, DNS-nya. Maksudnya DNS. DNS yang mana? Ini DNS sudah 1611. Oh, salah. Jadi dua 16.0.254. Malah ngurang deh. Oh, benar kok, benar-benar. Udah lanjutin lah. Ini kan udah dipakein semua. Oke. Due to limitation of packet resources, both dari bagian klik OK itu di message OK tadi udah nongol nongol nongol. Lanjut di sini klik the first switch and rek 5 mana rek 5 ini. Terus kita config tab, set the display name D1 DC1 rek 5 switch A handles name. Oh, dirubah lagi DC1. Tuh melek banget lagi. Melek melek melek. Tuh. Berarti ini ganti ya. Config hostname. Dan ini ngasih nama di rek 5 di config tab. Oh, switch. Salah, salah, salah. Ini kan server.
Nge-lag dia tuh. Mungkin saya pause dulu lah nge-lag-nya dulu nge-lag-nya. Oke lanjut ya, ternyata switch-nya yang harus diganti nama. Nih, config ya namanya. Mana. Nah nih, Allahu Akbar. Nge-lag banget ya, karena terlalu banyak dia. Sabar. DC1 R5 DC1 R5 underscore switch A. Kayaknya mending di-cut aja kali ya, saya ngasih namanya. Oke, bentar. Oke, ini udah bisa ya. Saya udah ngerubah namanya tuh ya. Oh alah, pantesan. Bukan salah. Rel 5 switch B yang atas nggak kelihatan ya, turunin dah. Nah, kelihatan. Udah ya. Nih, aman, nggak semua. Tapi nggak nambah, memang nggak tahu ya. Connect cables for the rock level equipment. For each server, connect over straight through cable. Each server connect. Oke, berarti pakai ini ya, cover. Ini konsol, salah. Ini. Op. Dari mana tuh? DC1 R5 switch A, DC1 R5 switch A. Port 0-nya, mana nih port 0? Oh ini, DC complete boot connection for kita lihat. Aduh, bentar. Oke, lanjut ya. Kemana tadi? Jauh banget dia ya berarti ya. Berarti dari oke. Bisa udah sih. Kabelan dong nih berarti nih. Perintahnya berarti tadi DC1 R5 switch A. Berarti connect over straight through from kabel DC1 R5 switch kita 01 ke DC port DC-5 switch PC Ethernet 2. Masih 35 dia ya. Connect copper straight through cable from the Oke, lanjut ya. Sudah saya sambungkan dengan jeripaya yang ngelek-ngelek. Ini udah ya, berarti di sini tuh nyambungnya di sini. Jadi switch A ini 12 port berapa nih? 12 13 ini 14 tuh bawah ya. Berarti AB phase rate 0 tuh di A, phase rate B itu di bawah. Gitu terus sampai dia 18. Kemudian untuk switch A dan switch B itu dia port 1, ini port berapa nih? 1 dan 2-nya ya AB itu pindahin ke maksudnya colokin ke master switch A dan B yaitu 23 dan 24. Sekarang lanjut nih.
Konfigurasi DC1 master switch A, yang DC1 yang 5 switch A. Kita ke master switch A dulu. Berarti sini CLA ya. Udah ada nih ya, interface, range, first connect, 023, switch port, mode trunk. Ini kenapa nggak nambah persenannya ya? Nggak tahu sih. Kerjain aja lah ya. Trunk, native, VLAN, 99, channel, group, 42% nambah. Kita ke switch A sekarang. 012 salah switch port mode trunk. Pakai pasif biar dia nggak ini. Port channel 11. Waduh, salah dong. Oh, nggak ada yang itu L ya, itu L, itu L. Sorry, sorry, sorry. Udah bener belum sih? Udah ya. Berarti lanjut lagi lah. Udah gini. Kok masih 42% ya? Oh, repeat above the grade operator between switch B. Berarti kita ke switch B. Berarti sama aja. Master dulu. Jangan nambah lagi. Jalanin dana shutdown ya. Oke, lanjut. Berarti kita verify ya sekarang ya. That the ports have been aggregated. PO1 berarti kita ke switch B.
Number channel group satu satu dan kok dia share. Duh, nggak tahu ya, nanya udah sama persis padahal ya. Oke, jadi data center, apa itu data center? Oh, untuk B-nya juga berarti ya? Oh iya ya. Data center yang kedua juga lah. Data center satu sama dua juga digini. Ini kan data center satu. Satu doang. Oke, jadi ini tapi 50%. Host name-nya salah, channel grupnya salah. Wah, berarti apa nggak baca ya? Itu udah native VLAN juga udah saya lakukan. IP address. Tadi udah benar juga. Kalau mungkin lanjut pertanyaan, mungkin ngebug gimana atau juga ini. What is data center? Data center adalah sebuah pusat data. Jadi data center itu adalah di mana data-data tersimpan ya, semua data-data dari klien atau end device gitu ya. Terus what benefits does a data center provide for an organization? Ya, benefitnya untuk sebuah organisasi data center itu adalah satu, dia untuk menyimpan database dari sebuah organisasi itu dan juga dia mungkin kalau perusahaan sebuah aplikasi atau jaringan itu bisa memuat isi database dari si klien-klien tersebut. Terus, why is redundancy important is a data center? Redundancy itu sangat penting karena apabila salah satu server mati di rak gitu ya, di data center, maka dia bakal pindah ke server lain menggunakan channel. Satu itu. Kemudian dari redundant supaya dia tidak ngedown ya. Itu menurut saya, pendapat saya. Terus keempat, what element of the center should incorporate redundancy? Elemen apa yang harus diredundan? Ya kayak tadi itu ya, port satu, port 2-nya pakai mode pasif, port channel-nya LCP, PGP, seperti itu. Kemudian, what is the importance of Ether channel? Ini ada data center environment. Nah, Ether channel itu fungsinya adalah jika salah satu mati, dia masih ada backup satu lagi. Jadi data itu tetap jalan 24/7. Mungkin gitu aja kali ya, lab kali ini ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dan masih 50%, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.